Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Bang Iva bersama saya Imam Farid. Di video kali ini kita akan membahas bagian keempat tentang dasar pemrograman, yaitu adalah operasi matematika dan assignment. Oke, langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian 4, yaitu adalah operasi matematika dan assignment. Di bagian 4 ini kita akan membahas ada 6 bagian. Yang pertama itu kita bahas lagi apa sih itu statement juga, dan tapi di sini ada operator ya. Kemudian operator aritmatika, operator pembanding, operator logika, operator matematika tunggal, dan operator assignment. Nah, oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu statement dan operator. Nah, di sini kita akan membahas tentang statement dan operator. Nah, sebelumnya di bagian 2 kita sudah membahas apa sih itu statement. Dan di sini kita akan bahas kembali. Nah, jadi untuk itu statement itu apa sih gitu kan? Nah, statement itu adalah sebuah perintah yang akan kita berikan ke komputer atau kita instruksikan ke komputer untuk melakukan tugas tertentu. Nah, misalnya kita pengennya nih tambahin dong 1 tambah 2 misalnya gitu kan. Nah, jadi ya di statement itu kita pengennya tuh komputer itu bisa melakukan sebuah tugas gitu kan. Nah, itu adalah statement. Jadi pada statement itu terdapat operator dan operan. Nah, kemarin di bagian 2 kita belum bahas tentang operator dan operan ini. Nah, operator itu apa? Nah, kita bisa bilang kalau operator itu sebuah simbol matematika. Nah, misalnya kita bakal menginstruksikan sebuah statement itu seperti tambahin dong ini gitu, kan ini gitu. Nah, jadi operatornya itu tambah. Nah, jadi ya misalnya ada contoh lain sih, nggak harus tambah juga, misalnya kurang, kali, atau yang lain-lain lah gitu kan. Jadi itu adalah operator. Nah, kemudian di sini disebutkan kalau di dalam slide itu operator itu adalah sebuah simbol matematika yang memberikan aksi terhadap operan. Contoh operator itu adalah tambah ya. Nah, jadi operator itu memberikan sebuah aksi kepada operan. Nah, tapi operan itu apa? Operan itu adalah sebuah data yang akan dioperasikan oleh operator. Nah, contohnya angka 1 dengan angka 2. Jadi misalnya ya bisa dibilang sih nilainya lah gitu, value-nya. Value yang akan kita gunakan pada statement kita nanti gitu. Jadi ya dia sebagai data lah sebenarnya sih. Lebih mudahnya kita sebut gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian operator aritmatika. Nah, mungkin teman-teman nggak asing sih sama operator aritmatika ini. Jadi kita bisa bilang kalau operator aritmatika ini yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja sih operator aritmatika gitu ya? Nah, jadi kita bisa menggunakan operator aritmatika dalam Java itu ada di sini ya, ada 5, yaitu ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah, di sini saya tambahkan satu lagi, yaitu adalah operator modulus. Nah, jadi modulus itu adalah sisa hasil bagi. Nah, bagaimana sih sisa hasil bagi itu? Nah, contoh mudahnya aja deh. Misalnya gini, 3 mod 2. Oke. Kalau 3 mod 2, berarti kan 3 dibagi dengan 2. Nah, ketika kita membagikan 3 ini dengan 2, pasti kita akan melakukan ini. Angka 1 di atas, kurang, sisanya 1. Nah, jadi, kalau misalnya kalau misalnya kita 3 bagi 2, biasanya hasilnya itu adalah yang di atas kan. Nah, sedangkan modulus hasilnya itu adalah yang di bawah. Nah, jadi seperti itu. Untuk 3 mod 2 misalnya. Tapi kalau misalnya di modulus ini misalnya yang angka depan itu kecil daripada angka yang belakang, itu sih biasanya angka modulusnya sama. Berarti misalnya gini, 2 mod 3 ya 2. Nah, di sini ada aturan. Kalau misalnya modulus itu di depannya itu lebih kecil, misalnya gini 2 mod 3, terus ada yang 3 mod 2 kan. Misalnya nih contoh ya, biar teman-teman paham modulus itu apa. Nah, kalau yang 3 mod 2 itu ini kan, nah hasilnya itu 1. Nah, sedangkan yang 2 mod 3, itu pasti hasilnya 2. Kenapa? Kalau misalnya dalam modulus itu, angka depannya itu adalah, angka depannya ini tuh lebih kecil dari yang belakang, ya kan? Maka hasilnya itu adalah yang ini, gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita buat 999 mod 999 gitu ya. Nah, satu lagi 9 gitu. Ya hasilnya itu ya yang ini, hasilnya ini gitu. Nah, nanti kita bakal coba operasi aritmatikanya. Nah, jadi ini sih operator aritmatika yang ada di dalam Java. Nah, sekarang kita coba di dalam program kita. Nah, sekarang kita coba dengan operator tambah.
Nah, mungkin di sini kita bakal tambah package baru dengan nama eh, op- operator dan assignment. Nah, jadi kita bikin sini operator dan assignment. Kita bikin sebuah kelas. Itu namanya adalah operator aritmatika. Terus buat public static void-nya. Nah, sekarang kita bakal coba dari operator aritmatika yang tambah. Nah, sekarang kita langsung aja print. Nah, misalnya ada 2 tambah 3. Enggak usah. Nah, sekarang kita bakal coba menggunakan aritmatika yang bagian tambah ya, operator tambah. Apakah bisa sih kita apakah bisa kita melakukan penambahan? Ya, ini kita langsung aja implementasinya. Nah, jadi sekarang kan kita udah belajar tipe data ya, cara buat variabel gimana gitu kan. Kita akan menambahkan 2 bilangan pecahan. Nah, ingat, bilangan pecahan kita bisa menggunakan float atau double. Nah, tapi kita di sini akan menggunakan double saja karena kita bakal sering menggunakan double. Oke, yang pertama itu adalah double A. Untuk nilainya terserah sih, kita bikin aja 1,5. Terus kita bikin double B, yaitu 3,5. Nah, sekarang kita tambahkan, kita langsung aja sort. Jadi A ditambah B. Nah, jadi di sini kita menggunakan operator aritmatika penambahan. Di sini kita buatkan seperti ini. Aritmatika plus operator aritmatika. Nah, sekarang kita jalanin. Apakah hasilnya adalah 5.0? Nah, 5.0 ya, bukan 5.0. Ya, jadi campur-campur bahasanya. Nah, jadi hasilnya 5,0. Jadi memang sudah benar. Bagaimana sih bikin operator yang untuk pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus? Oke. Sekarang kini kita komen dulu ya. Karena kita nggak bakal sort dia. Jadi kita langsung saja pakai, kalau saya langsung aja pakai yang double A dan double B ini. Jadi kita bikin di sini sort. Jadi A dibagi B. Nah, di sini tuh kita kasih komen. Nah, di sini kita kasih komen yaitu maaf, di sini mengurangkan ya, bukan membagi. Di sini kita bikin minus operator aritmatika. Nah, sekarang kita jalankan. Jadi hasilnya adalah minus 2. Oke. Oke, sekarang kita kasih komen di sini. Sekarang kita kalikan. Oke, ini agak dempet ya. Kita kasih enter. Terus kita A dikali B. Nah, nanti kita kasih komen lagi kali operator aritmatika. Kita kasih jalan lagi. Nah, hasilnya 5,25. Oke, sekarang sudah berjalan. Kita lakukan hal yang sama untuk membagi. Di sini kita sortkan lagi. Itu A bagi B. Nah, mana di sini adalah operator aritmatika. Kita jalankan. Hasilnya adalah 0,4. Ya, jadi ini karena ya kita membagikan 1,5 dengan 3,5 ya, jadi wajar. Oke, nggak masalah. Kita kasih komen lagi. Nah, untuk yang sisa bagi ini kan kita cukup pakai yang integer aja, jadi kita kasih int x sama dengan ya yang tadi aja ya, yang 3 dengan 2. Jadi int x adalah 2. Maaf, 3. Int y sama dengan 2. Terus kita sort 3, x mod 2. Maaf y. Nah, di sini kita buat modulus operator aritmatika di dalam Java ya.
Oke, sekarang kita jalankan. Hasilnya adalah 1. Nah, benar. Nah, sekarang coba kita balikkan. Ya, di sini itu adalah Y, di sini adalah X. Pasti jawabannya adalah 2. Karena kita membuat 2 mod 3. Nah, itu. Sekarang kita apa lagi nih? Kita coba eksperimen bikin 999 mod dengan 99999. Nah, 9000 maksudnya. Nah, kita mod pasti jawabannya adalah 999. Nah, seperti itu untuk penggunaan modulus. Nah, jadi kita balikkan lagi ke 3 dan 2. Dan ini kita balikkan lagi ke X dan ke Y. Jadi 3 mod 2 hasilnya adalah 1. Oke. Oke, jadi kita sudah tahu apa saja operator aritmatika di dalam dasar pemrograman Java. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian operator pembanding. Nah, operator pembanding ini apa lagi nih? Tadi aritmatika, sekarang ada pembanding. Nah, pembanding ini biasanya digunakan untuk membandingkan dua nilai. Nah, tadi kan kita tuh kan melakukan aritmatika ya terhadap dua operan kita gitu, dua data kita gitu. Nah, sekarang ini kita membandingkan dua data kita. Nah, apa saja operator pembanding itu? Nah, ini adalah operator pembanding yang ada di dalam dasar pemrograman. Nah, di sini ada 6 operator pembanding. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing juga ya, ada beberapa operator yang nggak asing di sini ya, kayak sudah pernah diajarin dulu di masa sekolah, di bangku sekolah ya gitu ya. Jadi, nah di sini tuh ada operatornya ini ada 6. Nah, yang pertama itu ada sama dengan, yang mana artinya itu sama. Jadi, misalnya ada data A sama dengan data B gitu. Nah, terus ada operator yang tanda seru sama dengan. Nah, ini digunakan kalau misalnya ada data A tidak sama dengan data B. Nah, terus juga ada kecil dari dan besar dari. Nah, ini kan teman-teman udah sering nih tahu nih kalau misalnya belajar di sekolah dulu kan paling sering pakai besar dari kecil dari ya kan. Terus juga besar sama dengan lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan gitu kan. Ya, kita kan udah pernah dulu pakainya tuh di masa bangku sekolah. Jadi teman-teman kan ya udah paham lah tentang itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang coba kita langsung coba menggunakan Java. Nah, di sini kan kita masih di bagian operator aritmatika ya. Sekarang kita bikin sebuah kelas baru dengan nama operator pembanding. Nah, kita bikin lagi public static void main. Nah, jadi saya memberikan challenge lagi kepada teman-teman ya. Jadi kita di sini bakal bikin lagi seperti ini, ya. Kita akan buat lagi dua buah bilangan. Jadi kita bikin sini dulu sih. Challenge-nya gimana? Challenge gitu kan? Oh, typo ya. Astagfirullah. Enggak sih, enggak typo sih. Oh, di sini tulisannya E harusnya. Kok aku bikin A? Ya, sorry. Typo. Nah, challenge-nya itu buatlah sorry, mungkin yang komen inilah ya. Nah, challenge-nya Nah, challenge-nya itu buatlah dua variabel, kemudian bandingkan dua variabel tersebut dengan operator pembanding yang sudah dibahas. Tipe data boleh int atau double. Nah, jadi teman-teman pastikan membuat kelima-limanya 1 2 3 4 5 6 ya. Sama caranya seperti yang tadi ya. Nanti setelah kita bikin variabel dua buah ini, kita langsung print ke sini ya. Oke teman-teman, silakan mengerjakan challenge-nya bagi teman-teman yang pengen mengasah skillnya lagi gitu ya. Kemudian juga kalau teman-teman pengen ngikut, kita akan bahas challenge ini beberapa yang akan datang ya, sebentar lagi gitu. Oke, welcome back ya. Nah, oke teman-teman, kita bakal bahas challenge-nya
Ya sebenarnya nggak challenge-nya nggak susah sih. Ini sebenarnya sama seperti aritmatika tadi ya, cuman ya operatornya aja yang kita tukar gitu. Nah, caranya gimana gitu. Nah, sekarang kita bakal buat sebuah tipe data yang namanya aja sih. Males mikir nama variabel ya. Nah, isinya itu di sini ada angka 2 dan satu lagi NTB yang isinya adalah angka 4. Nah, sekarang kita gunakan operator pembanding yang sama dengan ya. Caranya sort terus A sama dengan B. Nah, sekarang kita jalankan. Jawabannya adalah false. Ya, salah lah. Ya, sekarang teman-teman coba apa ya? Mungkin teman-teman perhatikan, 2 itu sama nggak sama 4? Enggak kan? Ya udah dia kembali nilai, ya ini salah gitu, false gitu. Nah, sekarang kalau misalnya sama nih, 4. Ya, true ya, karena 4 sama dengan 4. Nah, itu adalah operator pembanding ya, teman-teman. Nah, kita kembalikan lagi 2. Nah, sekarang kita pakai operator apa satu lagi ya? Tidak sama ya. Tidak sama. Kita sort A tidak sama dengan B. Nah, ini kita komen dulu supaya nggak ngeganggu ya. Oke, kita langsung jalankan. True. Nah, kenapa true? Nah, iya nggak sama. Kan bahasanya kan nggak sama gitu. 2 sama nggak dengan 4? Iya nggak sama kan? Ya udah, bener. Ya kan, udah kan? Nah, oke. Mungkin teman-teman coba, nah ganti ini ya, jadi 4 ya. Harusnya jawabannya adalah false. Pasti false dong. Masa 4 sama dengan 4? Tidak, masa 4 tidak sama dengan 4? Ya kan aneh. Pasti sama lah. Makanya dibilangnya 4 tidak sama dengan 4. Ah, mana pula 4 itu sama lah gitu kan. Nah, gitu. Oke. Kita balikkan lagi kedua. Oke, sip. Sekarang kita bahas operator apa lagi ya tadi? Lebih kecil dari. Ini. Sort A kecil dari B. Kita komen. Oh, kita komen kan. Nih. Oke, jawabannya apa? True. A kecil dari B, 2 kecil dari 4. Benar. Nah, jadi yang kecil dari ini ya udah benar. Nah, tapi gini nih, misalnya kalau misalnya angkanya sama, apa yang terjadi? Jawabannya adalah false. Nah, benar. Kenapa false? Ya, jadi gini. Lebih kecil dari. Nah, jadi gini. 4 itu lebih kecil nggak dari 4? Enggak kan? Kenapa enggak? Ya 4 itu lebih kecil, enggak, ya sama gitu. Jadi dia istilahnya 4 itu enggak kecil dari 4 gitu istilahnya. Nah, kecuali gini, 4 kecil dari sama dengan 4. Nah, yang pakai sama dengan tuh. Nah, jadi kita langsung aja kerjakan yang satu lagi, biar paham sih bedanya apa yang pakai sama dengan. Lebih kecil dari sama dengan ya. Seperti gini. Nah, kita sort A kecil sama dengan B. Nah, apakah jawabannya? Oh, ya, ini kita komen dulu. Oh, nggak usah dikomen sih, langsung lihat aja. Jadi kita tahu bedanya apa. Kita jalankan. Jawabannya, nah, yang satu, nah kita tahu kalau yang A kecil dari B ini kan, ini 4 kecil dari 4, yang false ya. Nah, sedangkan kalau misalnya A kecil sama dengan 4, jadi kan itu menandakan kalau 4 itu kecil sama dengan yang 4. Ya, benar gitu kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk menggunakan lebih kecil dari sama dengan. Nah, kalau yang besar gimana? Nah, sekarang ini kita komen dulu. Terus kita coba bikin yang operator yang besar. Operator lebih besar dari ini.
Terus kita sort A kecil besar dari B. Oh, di sini tadi masih 4 sama 4 ya. Kita bikin di sini 2. Kita jalankan. Nah, jawabannya adalah false. Nah, jadi kan A itu kan kecil dari B, maaf, A itu besar dari B. Coba lihat. A 2 besar dari 4. Salah kan? Nah, jadi ya jawabannya itu salah. Nah, oke. Sekarang kita coba yang besar dari sama dengan. Sama dengan. Besar sama dengan. Kita bikin sort. A besar dari sama dengan B. Mungkin teman-teman udah tahu jawabannya apa. Jawabannya adalah false. Jadi sama-sama false ya. Masa 2 itu besar dari 4 ya? Kan nggak mungkin. Nah, lebih kurang seperti itu untuk operator pembanding. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah operator pembanding, operator apa? Yaitu adalah operator logika. Jadi operator logika itu ya, di sini ada 3 buah. Yang mana pertama itu logika AND, terus ada logika OR, dan logika NOT. Nah, yang pertama itu adalah operator AND. Nah, operator AND ini dia itu bernilai true kalau dua statementnya itu sama-sama benar. Nah, jadi misalnya nih X itu kecil sama dengan 5, terus Y besar dari 5. Nah, kalau misalnya X kecil dari 5 ini benar, dan Y itu besar dari 5 juga, ya berarti kan true sama true nih. Nah, kalau misalnya dua statement yang dua buah ini sama-sama benar, maka dia benar. Nah, tapi kalau misalnya X kecil dari 5 ini bernilai salah, maka dia akan bernilai false. Nah, yang kedua itu adalah logika OR. Nah, untuk logika OR ini, nilainya itu akan bernilai true apabila salah satu statementnya ini benar. Nah, jadi salah satu aja. Nah, kalau misalnya satu nih yang X besar dari 5 ini misalnya salah nih, tapi yang Y ini kecil dari 1 benar. Ya udah, berarti nilainya itu benar, walaupun yang satunya salah atau bernilai false. Nah, yang ketiga adalah logika NOT. Nah, untuk logika NOT, dia ini hanya membalikkan sebuah nilai. Nah, jika nilainya itu adalah true, maka dibalik menjadi false. Nah, sedangkan kalau nilainya false, kalau pakai logika NOT, maka nilainya bakal jadi true. Nah, oke, langsung aja kita coba di program kita. Oke, tadi kita sampai di sini di operator pembanding. Sekarang kita bikin satu kelas baru lagi. Kita bikin di sini operator logika. Di sini kita buat public static void main. Nah, di sini kita mungkin kasih nilai INTA sama dengan 5, INTB sama dengan 10, INTC sama dengan 24. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan operator logika itu? Nah, jadi kita buat aja langsung sort. Nah, mungkin kita bandingkan dulu nilainya. Misalnya nih, A kecil dari 5, terus dan nah, A besar dari 10 misalnya. Nah, ini kita mungkin saya kasih spasi lah biar jelas ya. Nah, jadi yang di sini kita menggunakan statement A-nya. A kecil dari 5 dan A itu besar dari 10. Apa yang terjadi? Nilainya adalah false. Kenapa false? Karena yang pertama dari awal aja sudah salah. Kalau A itu kecil dari 5 itu ya salah. Ya. Karena 5 itu sebenarnya sama dengan 5, bukan kecil dari 5. Jadi maka nilainya false. Nah, jika salah satunya itu udah salah, apalagi di awal, maka nilainya sudah pasti false atau salah. Nah, jadi ya kita nggak perlu lagi ngecek yang ini. Gitu. Kalau misalnya yang statement pertamanya udah salah atau false, ya statement keduanya juga ya nggak perlu dinilai sih. Karena operator logika AND itu bernilai true apabila kedua statement ini bernilai true. Nah, sekarang kita coba seperti ini ya. Mungkin kita bikin sama dengan 5 dan mungkin A itu besar dari 3 misalnya. Nah, maka hasilnya adalah true. Nah, benar, true. Kenapa? Karena ya A itu kecil sama dengan 5. Dan juga
A itu besar dari 3. Nah, yang mana 5 itu besar dari 3 ya. Nah, jadi karena sama-sama true, ya otomatis nilainya adalah true. Jadi, kita kasih di sini logika N. Dalam kurung, bernilai true apabila kedua statement bernilai true. Ya. Oke. Sekarang kita coba pakai logika yang OR. Nah, sekarang kita coba yang B. Ini kita komen dulu ya, biar nggak mengganggu. Oh. B misalnya besar dari 10, 12 lah. OR ya, OR tuh nulisnya seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di keyboard itu letaknya di ya tergantung keyboard sih. Kalau di sini saya di atas shift dan sebelah enter. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu nulis yang ini gimana gitu. Oke, sekarang kita bandingkan B kecil dari 5 misalnya. Bukan, B besar dari 5 lah. Oke. Sekarang kita jalankan. Nilainya true. Kenapa true? Ingat, kalau logika OR, dia itu bernilai true jika salah satu statementnya sudah benar. Nah, sekarang kita cek. Ya. B besar nggak dari 12? 10 besar dari 12? Salah. Nah, digunakan operator logika. Terus B besar nggak dari 5? 10 besar dari 5. Iya. Berarti ya dari sini tuh udah dapat kalau nilainya itu adalah true. Logikanya tuh ya seperti itu. Jadi kalau misalnya salah satu statementnya benar ya udah otomatis benar gitu. Salah satu aja gitu ya. Oke, jadi itu adalah untuk logika OR. Jika salah satu statement bernilai true, maka hasilnya true. Oke, kita komen. Sekarang kita pakai yang logika NOT. Nah, sekarang kita coba yang untuk logika NOT. Nah, untuk logika NOT ini tuh dia tuh membalikkan nilai ya. Jadi kalau misalnya nilainya itu false, bakal jadi true, dan kalau misalnya nilainya true, bakal jadi false. Oke, kita coba shout tanda seru dalam kurung A besar dari B misalnya. B ya. Oke, kita lihat nilainya adalah true. Nah, ya true. Kenapa? Oke, kita cek dulu yang dalam. A itu besar nggak dari B? 5 besar nggak dari 10? Ya, enggak lah kan, salah kan, false. Nah, karena kita pakai operator not di sini, maka dibalik yang false jadi true. Nah, jadi kita bikin di komennya logika not membalikkan nilai. Nah, simpelnya gitu. Oke, kita komen ya. Oke, itu untuk operator logika. Nah, operator logika ini bakal kita sering nanti kita pakai di bagian if. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian operator matematika tunggal. Nah, untuk operator matematika tunggal itu terdiri dari 2 operator. Yang pertama itu operator plus-plus dan satu lagi operator minus-minus. Nah, untuk operator plus-plus ini tuh sebenarnya dia itu fungsinya untuk menambahkan nilai itu dengan 1. Nah, contohnya itu bisa menggunakan x plus plus atau plus plus x. Yang mana artinya dari x plus plus ini itu adalah x sama dengan x plus 1. Nah, x plus 1 di sini, x ini adalah nilai yang awal. Nah, sedangkan x yang baru ini, yang di depannya, itu adalah nilai x yang akan kita isi gitu, dengan yang baru. Nah, jadi sama juga itu berlaku juga untuk minus-minus. Jadi bedanya x plus plus sama plus plus x itu gimana? Nah, untuk x plus plus, nilai x itu bakal ditampilin dulu gitu. Jadi dia itu nggak akan ditambah, dia itu bakal ditampilin aja dulu. Nanti pas kita mau mengeksekusi x-nya lagi, nanti x itu udah bakal tertambah. Nah, jadi istilah itu ya nilai x-nya dulu ditampilin baru ditambah. Nah, sedangkan untuk plus-plus duluan, kalau misalnya plus-plusnya di depan, ya, atau plus-plus y gitu ya. Jadi nilai y-nya dulu yang ditambah, baru ditampilin. Jadi
beda sama yang X++. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba langsung di program kita. Nah, sekarang kita buat kelas baru dengan nama operator matematika tunggal. Kita buat PSVM, kita bikin INTA sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita coba sort A++. Oh, sorry. A++. Apa hasilnya? Ingat, hasilnya adalah 0. Nah, kalau misalnya kita sort lagi, as A, baru hasilnya 1. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk X++, ya itu nilainya tuh, X-nya tuh kalau misalnya kita mau sortkan X-nya itu, nilainya dia bakal nampilkan dulu yang lama gitu. Misalnya ya dia nampilkan dulu gitu, baru ditambahin gitu. Jadi yang di sini tuh kita dilihat dulu A-nya, baru ditambahinnya. Nah, jadi dilihatnya dulu. Nah, jadi untuk A++ itu ya nilai A-nya dulu yang ditampilin. Nah, di sini nilainya kan 0 nih. Nah, kalau kita print sekali lagi, ya nilai A-nya itu udah otomatis ditambah. Jadi nilainya 1. Jadi ketika kita ingin mengeksekusi si A itu kembali, A itu sudah tertambah. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya yang plus-plus di depan? Nah, sekarang kita coba aja pindahkan A-nya ke belakang ya. Jadi plus-plus yang di depan. Nah, teman-teman mungkin tahu apa jawabannya. Jawabannya adalah 1. Nah, jadi yang si A tadi, yang 0 nih, ditambahin dulu dengan 1. Baru diperlihatkan hasil dari A-nya. Nah, jadi setelah ditambahin baru ditampilkan. Nah, itulah fungsinya untuk plus-plus di depan atau plus-plus A. Jadi teman-teman tahu apa bedanya plus-plus di belakang dengan plus-plus yang di depan. Nah, itu juga sama dengan minus. Sekarang kita coba nilainya itu adalah 1 ya. Terus kita bikin A minus minus. Jawabannya adalah 1. Nah, setelah kita sort lagi, jawabannya adalah 0. Nah, 0. Nah, itu juga berlaku untuk minus-minus ya. Jadi sama. Ya, coba kalau kita buktikan lagi. Nah, terus kita jalankan. Jawabannya adalah 0. Sama ya. Nah, jadi sama gitu, Mbak. Untuk operator matematika tunggal maupun plus-plus sama minus-minus itu sama. Dan kalau bedanya yang plus-plus di depan, yang plus-plus di depan itu ya dia ditambahin dulu baru ditampilin gitu. Kalau misalnya X++, ya nilai X-nya dulu ditampilin gitu, baru ditambahin. Ya, jadi ya teman-teman bisa bikin seperti ini biar bisa dicatat biar ingat. Terus sort, nah gini, terus sort, nah jadi yang satu adalah plus plus A plus 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 A minus minus A minus 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 A. Jadi yang di sini kita bikin seperti ini, ditampilkan dahulu baru ditambahkan 1 dahulu. Di sini kita baru ditambah 1 ya biar tahu. Nah, baru ditampilkan. Nah, jadi kita copy aja ini. Tapi di sini tuh nggak ditambah, dikurang. Nah, terus ini kita copy. Dikurang. Nah, jadi teman-teman sudah berhasil mengetahui yang bedanya plus-plus di depan sama plus-plus yang di belakang. Oke? Nah, itu adalah untuk operator matematika tunggal. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah operator assignment. Nah, operator assignment itu operator yang memberikan nilai gitu. Jadi ya misalnya memang operator assignment itu seperti sama dengan. Nah, tapi di dalam pemrograman kita bisa menggunakan beberapa operator lain seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi tidak hanya sekedar sama dengan. Nah, kalau sama dengan itu kan nilainya langsung ya, memberi nilai gitu ya. Jadi misalnya X sama dengan 20 nih. Di sini
operasi ini tuh memberikan nilai yang mana contohnya X sama dengan 20. Ya udah, berarti kita memberikan sebuah nilai pada X ini dengan assignment sama dengan nilainya adalah 20. Nah, sedangkan untuk tambah sama dengan, yaitu penambahan pada pengubah awal. Yang mana contohnya itu seperti ini, X tambah sama dengan Y. Artinya, X sama dengan X tambah Y. Ya, di sini ya ini agak bingung sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman belum paham sama sekali. Ya, nah jadi sama sih operator yang lain seperti itu. Biar nggak bingung sih kita langsung aja coba ya, biar paham. Jadi kita mulai dari operator yang sama dengan lah dulu ya. Kita buat kelas baru dengan nama operator assignment. Jadi kita PSPM kan. Jadi kita dikasih nilai int x sama dengan 10, int y sama dengan 20. Nah, di sini teman-teman udah menggunakan operator assignment. Sini, ini operator assignment atau operator assignment itu apa? Fungsinya pemberian nilai. Operasi pemberian nilai. Nah, sekarang kita coba yang ini operator plus sama dengan. Nah, operasi kan penambahan pada pengubah awal ya. Contohnya kayak gini. Berarti kita bikin sort X plus sama dengan Y. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah 30. Nah, jadi kita coba nih, misalnya pakai yang panjangnya ya, X sama dengan X tambah Y. X tambah Y. Nah, apa jawabannya? Ya sama. Nah, sekarang bagaimana dengan minus? Ya, jadi kita buka dulu. Plus minus, plus sama dengan. Terus kita bikin sort lagi yang untuk X minus sama dengan Y. Ini kita komen dulu. Nah, di sini apa jawabannya? Ingat tadi ya konsepnya yang X yang paling yang X yang di sini itu tuh yang di awal. Nah, jawabannya adalah minus 10. Nah, jadi ya sama aja konsepnya sama yang lain gitu. Ya. Jadi kita dikasih komen di sini adalah ini minus sama dengan, atau kita bikin yang aslinya di sini tuh plus X sama dengan X plus Y. Di sini X sama dengan X minus Y. Nah, sekarang kita coba sort X kali sama dengan Y. Kita jalankan, hasilnya adalah 10 kali 20, 200. Ya, 10 kali 20, 200. Nah, jadi nilai X itu, yang barunya adalah 200. Oke. Nah, di sini kita bikin kali sama dengan X sama dengan X kali Y. Nah, terus juga untuk pembagian sama, X bagi sama dengan Y. Ini kita komen dulu. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, kok 0 ya? Harusnya kan 0,5. Kenapa? Karena kita menggunakan tipe data integer. Integer kan bilangan bulat. Nah, kalau misalnya bilangan pecahan, kita ganti nih. Misalnya bilangan pecahan. Nah, bakal ya jawabannya udah beda lagi, bukan 0 lagi jawabannya. Jawabannya adalah pecahan 0,5. Ya harusnya memang 0,5 gitu. Tapi kalau misalnya dia menggunakan integer, ya yang komanya itu nggak dibaca sama komputer. Ya, karena kita menggunakan tipe data integer tadi. Sekarang kalau misalnya kita pakai tipe data double, ya hasilnya ada. Nah, sekarang kita coba sih sekarang kita buat komennya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah modulus. Dengan Y. Kita lihat hasilnya 10 mod 20, hasilnya 10.
ya. Jadi ingat kalau misalnya modnya yang kecil, yang depan itu lebih kecil dari yang belakang, ya hasilnya yang depan. Oke, kita bikin di sini persen sama dengan x sama dengan x mod y. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya untuk penggunaan operator assignment. Oke. Nah, kita sudah selesai membahas untuk operator matematika dan assignment. Baik, kita telah selesai mempelajari tentang bagian keempat. Nah, di bagian selanjutnya kita akan membahas bagian kelima, yaitu tentang input dan output. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan apabila teman-teman menyukainya silahkan di like, dan apabila bermanfaat silahkan di share, dan jangan lupa klik tombol subscribe beserta loncengnya guys. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.